Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka tawadhu ini. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib yang sudah kita kerjakan beserta ba'diyah maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sesuai dengan tema yang akan kita kaji pada malam ini adalah terkait masalah tata cara ibadah sholat. Kenapa selalu harus dibahas tentang sholat ini? Satu, seperti yang kita ketahui bahwa sholat ini amal ibadah yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau sholatnya beres, bagus, maka yang amal yang lain juga bagus. Maka penting untuk selalu memperhatikan kualitas ibadah sholat kita. Yang kedua, karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Shallu ra'aitumuni kama usolli." Jadi kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tentu melihat di sini tidak harus selalu diartikan dengan mata kepala kita untuk di zaman sekarang, tapi kita bisa melihatnya dengan pedoman-pedoman, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ulama yang turun-temurun sama menyambung. Nah, pada kesempatan malam ini nanti kita akan bahas tentang sholat ini, perbaiki sholat ini. Karena di zaman Rasulullah itu ada satu peristiwa kejadian. Kisah ini dinamai oleh para ulama dengan al-musiku fi sholati, atau yang bacanya al-musiku sholatuhu. Jadi ada orang yang keliru, salah melaksanakan sholatnya. Ketika Rasulullah ada di situ, ya uji, ketahuan salah, maka diperbaiki oleh Rasulullah. Nah, seperti apa kisahnya? Hadisnya berbunyi, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah dakhala masjidah pada rajul. Jadi Rasulullah suatu hari masuk ke dalam masjid. Pada rajul, kemudian masuk juga seorang laki-laki ke masjid. Pas sholat, lalu dia sholat. Jadi ada orang yang masuk masjid, kemudian dia melaksanakan sholat. Setelah selesai dia melaksanakan sholat, si laki-laki itu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi. Ya, assalamualaikum ya kanjeng Nabi. Baroda, kemudian Rasulullah menjawabnya, waalaikumsalam. Waqala, setelah Rasulullah menjawab salamnya, Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut,
irji, kembali lagi ke tempat salat kamu. Fasoli lalu salatlah. Kamu balik lagi ke tempat kamu, pada sholat, kemudian kamu sholat lagi. Fa'innaka lam tusolli, karena sungguh kamu belum sholat. Jadi tadi laki-laki itu sudah sholat, ketahuan oleh Rasulullah, disuruh lagi melaksanakan memulai sholat. Berarti di sini ada hal yang keliru sehingga sholatnya oleh Rasulullah disuruh ulang. Faraja'a yusalli, kemudian orang itu kembali sholat, kemudian Mumaja'a fasallama dan musallam, udah 2 kali. Jadi 2 kali sholat, Rasulullah kembali lagi, si laki-laki itu menghadap Rasulullah. Jadi sudah sholatnya 2 kali, tapi oleh Rasulullah dibilangi lagi, irji Fa'ti sholim Fa'inna kalam sholim Salatan, bahkan sampai 3 kali melakukan ibadah sholatnya. Disuruh oleh Rasulullah diulang lagi. Coba ulangi lagi, sholat lagi 2, ya, udah 2 kali sholat. Selesai sholatnya pergi lagi ke kanjeng Nabi, urut lagi salam. Oleh Rasulullah disuruh ulangi lagi sholatnya. Jadi salatan, dia melakukan 3 kali sholat. Dan yang ketiganya pun bersama oleh Rasulullah tetap disuruh ulang. Tapi orang itu mengatakan sebelum dia mengulang sholat yang keempat kalinya itu, bahwa laki-laki itu berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairah fa'allimni." Demi yang telah mengutusmu wahai Rasulullah yang benar, jadi aku tidak bisa melakukan lagi yang terbaik selain ini. Fa'allimni, maka tolong ajarkan aku. Jadi kata bahasa kitanya mah udah nyerah, salah dari udah 3 kali salah. Jadi fa'allimni, kalau gitu ajarkan aku. Jadi minta orang itu diajarin kalau sholat yang benar seperti apa kepada Rasulullah. Kemudian maka Rasulullah pun mengajarkan dengan berkata, "Idza kunta ila sholati fakabbir." Kalau kamu berdiri untuk melaksanakan ibadah sholat, fakabbiru, maka baca dulu takbir. Baca dulu fakabbiru, maka bertakbirlah. Nah di sini kita berhenti dulu ya, walaupun ada tulisannya. Jadi dari kisah ini, kata para ulama hadis, laki-laki itu ini di namanya huwa Khalad bin Rafi. Jadi laki-laki itu namanya Khalad bin Rafi. Jadi Khalad bin Rafi sholat 3 kali berturut-turut masihnya salah. Ya. Dan akhirnya ketika mau 4 kali, akhirnya meminta Khalad bin Rafi ini supaya diajarin langsung oleh Nabi sholat yang benar kayak gimana. Nah kemudian apa kesalahannya Khalad itu sampai 3 kali diadat ketika sholat, suruh mengulang sholat itu bisa bagi tertib tumaninah, yaitu karena disebabkan sholatnya Khalad bin Walid itu tidak tenang. Pas sholat muta'ajjilan sholat dia sholatnya ngebut, terburu-buru, jadi tidak tumaninah. Jadi 3 kali sholat ngebut deh sholatnya. Jadi tidak tumaninah. Ukuran tumaninah itu minimal membaca tasbih subhanallah 1 kali. Itu sudah tumaninah. Nah mungkin ini ngebutnya super dan dari penampilan nanti bulan Ramadan, nanti biasanya di bulan Ramadan kita akan seperti apa ya Pak? Biasa suka akan viral di berita-berita itu. Di masjid sholat tarawih 23
3 rakaat selesai dalam waktu 10 menit. Mudah-mudahan di sini insya Allah enggak ya. Tentunya masih dalam standar inilah, masih mobil standar ini. Nah, ajaran Rasulullah sebelum ke-fikihnya ya. Ini menarik juga sebenarnya nih, dari segi fikih dakwahnya, ilmu fikih dakwah. Yang pertama, pelajarannya Khalid bin Rafi itu tidak baperan pelajarannya, walaupun dia disalah-salahin itu tidak malu, tidak baper. Nah, kalau sekarang misalnya dicolek, Pak, Bapak salah sholatnya, besok kemungkinan gak pernah bisa lagi. Tak sekali, kamu musuh 10 kali, pindah rumah. Alam dalam asli, dalam panas. Baik, ini orang kalau ditegur sholatnya salah, itu nggak akan nerima biasanya. Semua itu sholat mujib bisa gini lagi. Yang penting masalah, PSDW kasar. Jadi hidup ketika kita dikritik, ditegur sama orang, kalau kita memang benar bersalah, nyawanya terima dan nggak usah baperan seperti kali. Saya pernah sekali, karena apa ya, ini sebutnya amanah ilmiah. Jadi ada yang masbuk, jadi ada yang masbuk. Kemudian dia itu kurang 1 rakaat karena dia tidak ikut sama imam, dia ikut ketika sujud. Harusnya ketika imam itu assalamualaikum warahmatullahi, dia itu berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat. Karena saya di sampingnya. Nah, ternyata dia ikut salah. Nah, saya ikuti barangkali 2, kan kurang 1 rakaat. Kalau saya udah ini yang pertama itu 1 rakaat, itu mas sudah sujud juga. Kurang 1 rakaat, ya. Saya tidak kalau di pantai masjid, berenang di rumah lagi, berenang di rumah. Saya cuma bukan Rasulullah, lagi sholat kamu. Jadi zaman sekarang jangan baperan kalau memang. Kemudian yang kedua, yang bisa dari Khalid bin Rafi ini, walau salah-salahin, itu dia sadar bahwa akhirnya memang dia salah. Akhirnya kesadaran dia bahwa dia salah itu dibuktikan dengan fa'al ini. Oke ya Rasulullah, kalau kita ajari. Kemudian Rasulullah mengajarkan. Nah, kata para ulama, orang akan berubah sikapnya dari kesalahan kalau dia ngaku dulu. Jadi jangan gengsi untuk melakukan kesalahan. Orang tidak mau berubah, ya, tidak mau berubah kalau dia susah, rasa benar terus diingetin berkali-kali itu juga akan berubah kalau orang yang tidak sadar. Nah, ini dia berubah, sudah jelas salah. Tapi karena dia punya kesadaran, diingetin juga ngeyel, maka dia tidak akan menerima nasihat sehingga berbeda dengan Khalid bin Rafi yang memiliki kesadaran bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Karena ada orang yang kumacam kurang baik, kurang yang pernah tidak diburu, bahwa ini pelajaran dari Khalid bin Rafi dari Rasulullah SAW. Jadi kita pertama di sini disebutkan husnul ta'lim dirifqi, bagaimana ngajarin orang yang melakukan kesalahan itu dengan lemah lembut. Ya.
Jadi Rasulullah ketika mengingatkan golongan itu dengan lemah lembut, enggak dengan kata-kata yang kasar. Ya. Yang sekarang, yang kemarin-kemarin yang dikira satu kata bisa merobohkan kedudukan yang wow. Ya. Nah, jadi di sini Rasulullah lemah lembut dalam menegur kesalahan seseorang. Nah, di sini baru masuk ke intinya. Jadi tidak kunta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau tidak melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Ini takbir. Ini kemarin sebetulnya sudah sedikit diserempet, sudah dijelaskan, tapi sekarang dikuatkan lagi. Dalam sholat ini takbir itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan takbiratul ihram, ada yang disebut dengan takbir intiqal. Jadi takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Yang disebut dengan takbir itu sekali lagi itu adalah ucapan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal sama-sama mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang ininya persamaannya. Jadi keduanya ada kata takbir Allahu Akbar. Perbedaannya kalau takbiratul ihram hukumnya itu jadi rukun. Jadi termasuk dalam kategori rukun sholat. Kalau dia tidak mengucapkan takbiratul ihram itu, maka sholatnya tidak sah. Meskipun misalnya dia baca Al-Fatihah pasif, setelah Al-Fatihah dia baca surat yang panjang Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tapi kalau dia tidak takbiratul ihram, tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka sholatnya tetap tidak sah. Ini takbiratul ihram. Contohnya, pertama takbiratul ihram itu tadi Allahu Akbar, bukan angkat tangannya. Yang disebut dengan takbiratul ihram bukan angkat tangannya. Angkat tangan itu adalah sunnah, gitu ya. Kalau untuk angkat sunnah tangannya maksud sunnah. Jadi sah sholatnya kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang Allahu Akbar langsung gini. Itu sah, tidak angkat tangan. Nah, ada beberapa kasus justru takbiratul ihram dipahaminya malah angkat tangan, bukan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Terutama masuk yang terburu-buru langsung gitu. Ini yang enggak lidahnya enggak perlu mengucapkan, tahrikul gerak. Jadi langsung. Ini biasanya anak-anak SD, tahun gitu ya. Tapi kalau sudah 60 tahun ke atas biasanya ada yang sama juga. Jadi hati-hati. Jadi alasannya ini bukan berarti mau menyamakan yang 60 tahun ke atas dengan yang anak 6 SD ke bawah. Tapi memang ada persamaan di angka 6-nya. Jadi kalau sholat ya langsung gini. Nah, itu tidak sah. Walaupun sholatnya sampai khusyuk menangis, ternyata injak ini. Jadi walaupun tidak ini, itu rukun yang kedua setelah takbiratul ihram. Jadi harus mengucapkan takbiratul ihram. Nah, nanti takbiratul ihram itu ada dari segi ucapannya, ada aturannya. Allahu Akbar itu tuh. Ucapan Allahu Akbar itu ada aturan-aturannya. Kemudian dari segi nanti gerakannya ya, gerakan tangannya. Ini mohon maaf, tadi sholat asar saya nggak tahu kalau di pinggir tuh suka usil merhatiin tuh. Jadi nanti ada yang begini. Oh sini ya, ini contohin dulu nih. Tadi sholat asar ada yang begini. Tinggalin. Ini gitu. Nah ini nanti diikat. Nah sekarang takbiratul ihram dari segi ucapan. Ini yang harus dihindari nih. Kesalahannya dari segi cara membacanya. Pertama, jangan membaca kesalahannya memanjangkan
bacanya. Allah. Nah itu tidak sah. Tidak sah sholatnya itu takbiratul ihramnya. Allah. Tidak akan dicontohkan gerakan tangannya ya, karena bukan gerakan tangannya, tapi kesalahan mengucapkan takbiratul ihramnya. Allah. Nah itu. Sudah ada. Wah. Itu jangan bahaya artinya. Karena kalau dibaca Allah Akbar itu, jadi artinya apakah Allah itu maha besar? Jadi bertanya di apa? Bisa dijawab, apakah Allah maha besar? Nah, misalnya 10 maha besar. Hanya itu. Jadi awas. Biasanya ini yang kebiasaan orang yang mencari koneksitas antara niatnya dengan nah itu. Biasanya pada tidak ada yang sholat itu. Itu tidak boleh dipanjangkan hamzahnya. Atau memanjangkan di hamzah yang akbarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu juga tidak boleh, sama artinya. Nah ini kemudian yang diantaranya salah juga adalah memanjangkan huruf ba-nya. Ini biasanya lagi-lagi anak-anak ya kalau azan mohon nanti diingetin, diluruskan. Biasanya kayak gini baca azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar, memanjangkan huruf ba. Jadi apalagi nanti takbiratul ihramnya dipanjangkan, itu maka tidak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Itu tidak boleh dipanjangkan huruf ba-nya. Itu karena nanti artinya itu jadi Allah beduk atau Allah gendang. Oh, itu ya. Jadi beberapa kesalahan dalam baca kalimat takbir. Dan kalau di kitab itu, kalau di kitab Fathul Mu'in itu domahnya lafaz itu harus dibaca. Jadi Allahu Akbar. Kemudian roknya di ba-nya itu di roknya disukunkan. Allahu Akbar. Allahu. Jadi tidak boleh Allah Akbar. Allah Akbar. Itu tidak boleh dibaca. Kemudian tidak boleh terlalu jeda antara Allah dengan akbarnya. Allah Akbar atau Allahu Akbar. Nah, itu udah salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ada jeda. Tidak boleh ada jeda. Allahu Akbar. Ya. Itu dari segi ucapan takbir. Nah, dari segi gerakan, ini gerakan indah ketika mengangkat tangan, ini harus menghadap ke kiblat. Jadi jangan kayak tadi, kayak misalnya tadi, Allah tuh, ini kemana? Ya, harus di sini. Ininya menghadap ke kiblat. Nah, jangan juga dibalik, Allah. Nah, itu tidak boleh. Dan tidak ini amin Allah alhamdulillah itu macam ini. Jadi tetap arah kiblat. Kemudian si ininya nggak perlu sekali ada yang muter, tidak perlu diputar-putar. Allah. Jadi dibalik akhirnya tersadar itu. Karena disangkanya yang muternya sambil micet, sambil merem. Allah Akbar. Oh salah cuma itu. Cacat di luhur, muter dulu. Nah, jadi tidak perlu diputar, karena cuma ada yang muter. Tidak perlu diputar ya. Allah. Ya itu mencari koneksitas wifi, tethering. Allah. Nah, jadi tidak perlu diputar-putar. Ya, ini jadi kan. Nah silakan kalau mau sepundak mangga, Allahu Akbar, mau dengan sejahtera juga Pak. Gak usah.
Wahabi, Salafi euy. NU NU euy. Mana sih anu bae. Takbiratul ihram. Ini pertama mohon diperhatikan oleh makmum masbuk ini biasanya. Oleh makmum masbuk itu. Jadi langsung coba kalau anak-anak ya di ini perhatikan kalau anak-anak tadi anak-anak kelas 6 sampai ke bawah itu langsung terlambat salat. Dia lagi salat. Itu takbiratul ihram. Kemudian takbiratul intiqal. Nah, intiqal ini perpindahan. Mau ruku kecuali ke gerakan mau ke i'tidal ini tasbih sallallahu liman hamidah, mau sujud takbiratul intiqal, bangun dari sujud takbiratul intiqal, baca takbir lagi. Nah, ini cuma kesalahan di takbiratul intiqal. Ini tidak boleh takbiratul intiqal mengucapkan misalkan mau ruku Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbarnya itu sunnah. Jadi kalau nggak mengucapkan juga nggak apa-apa, sah, ya, karena itu sunnah. Atau misalkan bangun dari sujud, mau sujud juga dan berdiri tidak mengucapkan takbiratul intiqal sah, karena sunnah. Tapi jangan sampai wah, udah sunnah malah sampai terengkok. Nah, itu mengucapkan ya, jangan sampai seperti itu. Tapi ini dari segi hukum untuk membedakan dengan takbiratul ihram. Nah, kesalahan takbiratul intiqal walaupun ini cuma sunnah, maka akan berubah jadi makruh kalau dia mengucapkannya salah. Jadi takbiratul intiqal itu kapan mengucapkannya? Misalkan ini mau ruku nih. Sepakat para ulama tidak boleh mengucapkannya Allahu Akbar. Nah, itu tidak sah. Takbiratul atau misalnya Allahu Akbar, Allahnya itu kan sudah mau ruku, bisa kegambar. Ini mau ruku, misalnya takbiratul intiqal yang salah ya, Allahu Akbar, ini salah. Kemudian yang salah juga, yang kedua, Allahu Akbar, atau ini mau berbangkit dari sujud nih. Allahu Akbar, yang salah. Ya. Jadi intiqal itu OTW. Jadi Allahu Akbar. Kayak Bapak tadi Imam OTW. Ya. Jadi harus OTW. Allahu Akbar. Bisa dipahami? Sami Allahu liman hamidah. Ini saya takut lupa. Ini makmum. Ada pertanyaan dari tadi ya, nanti di siang berikutnya. Jadi kalau imam takbir, setelah takbir maka kamu bertakbir. Bagusnya makmum itu kapan dia ruku, kapan dia takbiratul ihram, kalau imam sudah menyelesaikan takbiratul ihramnya. Jadi dalam salat itu tidak boleh mendahului imam. Kalau sengaja, gitu ya, kalau sengaja itu sepakat dosa, gitu ya. Dan sholatnya tidak sah gitu. Tapi kalau yang tidak disengaja dia dosa, tapi kemudian sholatnya tidak membatalkan. Kemudian ada juga yang tidak boleh muwafaqah mengiringi berbarengan sama imam tuh. Imamnya Allahu Akbar jadi langsung berbarengan. Itu tidak boleh. Tidak boleh juga terlambat. Imam sudah Allahu Akbar, sudah Malik Yaumiddin ya karena punya kasdain, masih ngobrol. Nah, itu yang mesti itu sekian baik. Suara doli masih kene bae. Loba jamana we. Tetapi tetap ya, itu sudah ketinggalan ya. Nah, untuk makmum bagusnya itu adalah kita misalkan mau ruku, supaya ini kan siapa yang cek dicontoh. Chandra. Nah, coba Imam, saya
ketika sekali kita Allahu Akbar. Nah, ketika bar itu selesai, Allahu Akbar baru tuh. Jadi jangan bikin cepatan. Sekali lagi. Enggak apa-apa 40 kali ini. Olahraga. Ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sudah berbarengan itu. Sekali lagi kan? Ya, kelihatan. Allahu Akbar. Ini sudah berbarengan. Harusnya terakhir. Nah, terakhir. Kuat masih kuat. Allahu Akbar. Allah. Ada jeda. Dari sinilah lalu tadi sengaja biarin masuk ke sini. Nah, ini apa dari sini para ulama berbeda pendapat kaitan dengan makmum itu. Bolehkah takbiratul intikal itu dipanjangkan? Allah. Jangan heran kalau misalkan takbiratul intikalnya terutama dari gerakan bangun dari sujud itu berdiri itu sampai panjang. Allahu Akbar. Atau mau turun nih ke sujud yang berdiri. Allahu Akbar. Itu jangan heran karena satu pendapat takbiratul intikal itu dipanjangkan bacaannya Allah supaya tidak ada kekosongan berzikir kepada Allah. Kalau begini misalnya mau ke sujud nah ini kosong tuh, ini boleh aja di sini Allahu Akbar tapi kosong tuh, lihat ada kekosongan tuh, bisa ditambah nggak? Tapi kalau misalkan Allah nggak ada kekosongan, ini supaya tidak ada kekosongan maka dipanjangkan. Tapi kata para ulama seperti Pak Imam tadi diperbolehkan untuk tidak dipanjangkan. Jadi Allahu Akbar. Nah, kenapa dipanjangkan yang dipendekkan? Itu manfaatnya yang dipendekkan Mas. Tadi Pak Imam tadi bagusnya itu makmum tidak memungkinkan untuk mendahului membarengi atau mendahului. Karena kalau yang dipendekkan ya, karena imamnya sudah duluan. Beda nih coba. Ini mana 10 kali itu. Mau sujud nih, coba sujud kan. Ya, panjang ini. Allah, udah mau turun nih. Jadi ininya ibu tikatan turun bareng. Harus sama Ustaz buat baru belakang. Allahu Akbar. Karena itu baru turun. Allahu Akbar. Gitu. Nah, bisa dipahami. Jadi jangan suka berbarengan. Apalagi, nah sekarang makin dari sujud kan, berdiri lagi. Kalau berdiri, cepat ini. Allah. Yang ini kan, yang panjang, itu yang panjang. Allah. Oh, ini udah mulai berdiri. Allahu Akbar. Ini sudah bareng itu. Harusnya 4 lagi kan. Oh. Allahu Akbar. Makanya imam dia bisa ada masalah baca Al-Fatihah. Saya lagi baca Al-Fatihah kayaknya lah. Ini makanya saya udar-udar. Ngomong konten ya, ini usahakan ini makmum hukumnya. Makmum itu mengeraskan bacaannya. Ini supaya saya suka kesal menjadi imam di makmum misalnya. Saya jadi imam itu. Yang bikin kesal kalau coba misalkan saya Al-Fatihah surat di sholat zuhur misalkan yang dari 3 panu. Oh ada kan? Ini ada kan ada ya. Malik ini nggak saya kan. Coba dikerasi. Nah saya misalkan baru Malik Yaumiddin dia bagus. Malik enak ya. Malik Yaumiddin saya baru Malik Yaumiddin dia bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh. Ya kata langsung kalau ikut jawab dengan bodoh Anda. Itu sudah perkara Malik Yaumiddin guys.
Terus kadang itu dina siratal mustaqim sayanya malik yaumiddin keneh. Enggak sampai berat baik dikerjakan dina siratal mustaqim. Udah kan gitu mah. Nah itu makanya itu pernah terjadi Rasulullah seperti itu. Kamu mau saingan sama saya? Pas Rasulullah, kamu mau menyanyi saya? Nah itu jadi apa untuk makmum jadi makmum. Termasuk takbir itu biasa aja, yang terdengar oleh salah sendiri. Tapi ulah kalau tidak diucapin juga gitu. Jadi minimalnya dikirimkan. Tapi jangan sampai tadi kelasnya. Kan suka ada makmum yang dinas. Itu walaupun berapa kata huruf itu sudah mengganggu ini ya, karena kerasa itu. Sirat, walad do, gitu. Jadi walad do, dia nggak tahu kemana. Walad do, ditanya baru ihdinas siratal mustaqim. Udah kan? Ya di 10 lagi sih siratal ladzina an'amta alaihim. Ya jadi gitu. Kata lagi yang Bismillahirrahmanirrahim baca surat Zuhur atau surat Asar setelah Fatihah bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau wasyamsi wa duhaha ya qul a'udzu birabbin nas. Aduh aing mau lama samsi deh kan birabbin nas. Nah, jadi jangan dikerasan. Nah itu takbiratul intiqal ya. Jadi boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Kalau saya jadi imam, ini saya lebih cenderung untuk dipendekkan, terutama yang dari karena kebanyakannya ketika mau turun, ya ketika mau sujud dengan bangkit dari sujud. Tapi yang kebanyakan itu bangkit dari sujud. Padahal enak kalau misalkan kita makmum itu nunggu imam selesai takhir barnya itu untuk memperbanyak kali sujud itu masih sempat gitu. Jadi tidak berbarengan sama imam. Awas ini yang biasa berbarengan ini akan kagok biasanya. Bisa-bisa tadinya berbarengan melakukan dia kan tidak. Ini tinggal cuma abah udah bangun. Nah itu jadi hati-hati. Nah itu takbiratul intiqal. Jadi bisa. Jadi kalau yang pendek mah tadi imam tadi Allahu Akbar. Itu pendek. Karena pendek ada jeda. Tapi ini perbedaan yang tidak terlalu diindikasi karena tidak ada tidak ada dalil yang begitu jelas apakah dipanjangkan atau dipendekkan sehingga para ulama berbeda. Tapi tadi pelajarannya makmum jangan sampai mendahului atau berbarengan sama imam. Itu untuk takbiratul ihram. Ada pertanyaan dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan yang dimaksud dengan Madinah, Atil dan apa tuh? Tadi tuh apa yang tiga itu? Atil di Madinah sama Tartib itu Madinah. Nah itu apa yang dimaksud itu? Madinah. Tartib. Nah. Ya. Kalau tumanina itu tadi ya, tuman itu kan setiap gerakan ada bacaannya. Ada bacaannya. Minimal standarnya tumanina itu adalah dari segi bacaan itu seperti kita membaca kalimat subhanallah dari segi kalimat itu. Jadi yang sebuah satu kondisi yang pas aja yang cukup untuk mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Itu dari segi ucapan, dari segi kata-kata kemudian. Dari segi gerakan ketika semua gerakan itu sudah sempurna. Seperti tumanina Allah berukun. Nah itu. Tapi kalau misalkan wah itu mah ya udah. Jadi belum belum sempurna gerakan rukunya. Itu dari segi gerakannya. Jadi ketika misalkan ruku ya sudah begini, tidak lagi ya nanti seperti sholat tarawih itulah. Sholat tarawih
Cacus. Nah itu dari tumanina. Kemudian yang kedua dari tumanina itu dia sebelum ke yang berikutnya ke terakhir. Tumanina itu dia ucapan juga kejelasan mengucapkan bacaannya dan tidak tertukar. Orang tumanina itu pasti insya Allah tidak akan tertukar bacaan suratnya. Allahu Akbar. Karena tidak atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu karena tidak tumanina bisa tertukar itu antara apa atau subhanallah nah ya tentu tertukar. Termasuk juga nanti nyambung ke tampil terutama membaca Al-Fatihah ya. Nah, tampil itu kan artinya itu membaca dengan perlahan-lahan tidak ngebut ya, memberikan hak-haknya jelas. Jadi nanti tampil itu dengan tempo membaca Al-Quran yang dari Al-Quran bilang kan ada hadar ya. Kemudian ada tadbiyah, itu ada juga tadi tartil. Jadi kalau misalnya yang ada itu masih tetap sah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu masih kene tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kepala tubuh dia memberikan hak-haknya kepada. Nah kalau tartib tadi itu berurutan ya, tartib itu berurutan. Ya sholat ya harus dari ini dulu. Takbiratul ihram ya dengan salam. Jadi kan harus berurutan. Itu mungkin Pak. Ada lagi? Berapa? Ya. Masih, Ustaz. Ya. Sementara kan kalau mengingatkan kita harus jahat. Apakah itu tidak artinya bakal? Dan terus sujud sahwinya. Nah, apakah sujud sahwi apabila kesalahannya imam itu 2 kali, berarti sujud sahwinya juga 2 kali. Dan sementara cek logika gitu ya, yang salah imam kok makmumnya harus sujud sahwi. Karena itu lah. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Etikanya yang paling bagus itu dalam mengingatkan imam itu tidak boleh rame-rame makmum. Apalagi misalkan makmumnya pada benci sama imam itu. Subhanallah. Kaget imam. Jadi ada etikanya mengingatkan itu ya. Dalam yang bagus itu kan di belakang imam itu bagusnya imam cadangan. Yang setara juga itu setaranya imam dari ini ya. Ya bagaimana fungsinya sebagai cadangan barangkali imamnya melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya masalahnya kan ini pemainnya cadangan semua nih. Kayak main semua nih. Jadi waktu imam misalkan imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Rame-rame. Imamnya Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal. Subhanallah. Imamnya kaget. Ya, jadi harusnya si imam minta cadangan itu paling biasa saja. Ya. Cuma itu tadi masalah kesulitannya kalau tidak ada pemain imam cadangan. Ya, kalau tidak ada imam cadangan, tidak perlu juga saling misalkan kita lihat di setiap itu juga ya. Nah tapi jadi kembali lagi bagusnya terus mengingatkan imam terutama dalam bacaan ya. Yang terbaik itu terbacaan ketika setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah
ketika misalnya imamnya membaca surat Al-Fatihah, itu biarkan tiba-tiba misalkan ya ayyuhal kafirun la ta'budun wa la ta'buduna ma'bud wa la na'budu ma ta'budun wa la ta'buduna ma'bud wa la ta'buduna ma'bud wa la ta'buduna ma'bud wa la na'budu ma ta'budun wa la ta'buduna ma'bud. Apa bisa terus? Imam amin. Nah, jadi biarkan ketika imam lupa, misalkan wala ta'buduna ma'bud, jangan langsung wala na'budu ma ta'budun. Mungkin kita mikir dulu lah dari hanya hafal, bola aku, hafal Quran, maksud apa ya? Jadi supaya tugas polling kayak semangat besar kemudian lebih mampu. Tidak tahu ada masalah apa dengan imam. Nah jadi itu kembali lagi mengingatkan imam. Jadi bagusnya tadi ya cadangan. Tapi kalau misalkan tidak ada pemain semua, kamu ikut cadangan semua. Jangan rame-rame lah, rame-rame. Tapi harus kompak. Jangan yang satu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jangan sampai ada yang tidak kompak. Nah, masalah sujud sahwi itu imam pada dasarnya betul kesalahan imam itu bukan kesalahan makmum. Imam misalnya itu kesalahan imam. Seperti misalnya Ali bin Abi Thalib. Jadi dia belum lupa imaman sholat ya. Ternyata dia belum mandi janabah. Nah itu akhirnya jamaahnya sudah selesai. Udah kamu tetap tidak mengulangi sholatnya saja. Saya mengulangi sholat. Jadi kesalahan imam. Tapi harus diingatkan. Nah masalah sujud sahwinya tetap ikutin imam. Karena kita juga melakukan kesalahan bisa dipahami. Itu ada juga. Ya. Ya. Nah, tapi setiap misalkan dari hukum itu tidak Ya. Nah, sebelumnya kita sebelum berhukum kadang sudah mau Nah itu dihindari kalau bisa ya. Itu dihindari. Sama persis kalau makmum masbuk, tadi sudah dijelaskan makmum masbuk misalnya mau ruku, baca takbiratul ihramnya karena ngejar imamnya ruku, Allah, nah itu tidak sah. Karena takbiratul ihram itu harus dibaca ketika posisi dalam berdiri itu wajib.